kenapa sih kok Pak Prabowo diberikan pangkat sampai bintang 4 padahal beliau katanya dulu dipecat jadi TNI kan gitu. Jadi kan perlu diluruskan ya. Nah, bahwa beliau nggak dipecat sebetulnya karena korban politis yang akhirnya ya seperti itu. Banyak pihak yang menyatakan Pak Prabowo adalah pejuang sejati. Pejuang sejati. Beliau dipecat dasarnya apa? Apa pernah diadili beliau? Apa pernah dipenjara? Sampai detik ini ayah belum pernah dengar Pak Prabowo ini dipanggil polisi, dipanggil KPK. Jadi kalau dibahasa dipecat itu jelek sekali. Beliau ini korban politik. Adanya yang Prabu Erlangga, nah pecah nih, jadi Jenggala Kediri, jadi Tumapel. Kenapa Jenggala Kediri akhir perang lagi jadi Tumapel? Raden Tunggal Ametung atau Prabu Tunggal Ametung pecah Tumapel, jadi apa? Singosari. Singosari pun terjadi konflik-konflik seperti kejadian kayak sekarang di negara ini. Jadilah Majapahit. Baru muncul kerajaan Demak. Demak muncul Pajang. Pajang atau Mataram Islam. Pajang muncul terus kerajaan-kerajaan berikutnya. Kasunanan Surakarta, Kesultanan Yogyakarta, ada Mangkunegaran, ada Paku Alam. Nah, tapi dari kerajaan-kerajaan ini ada Cirebon dan lain-lain. Baru terus perang bergejolak. Ini never life history. Para pejuang, rakyat berjuang, bangsa Indonesia merdeka. Para pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia ini dikasih gelar oleh negara, pemerintah. Karena terwujud pemerintah. Nah, begitu bangsa Indonesia bikin RIS, Republik Indonesia Serikat, berubah jadi Republik Indonesia, berubah jadi NKRI sekarang. Di zaman RIS aja ada ikut Republik Indonesia, ada ikut Belanda. Lari ke Belanda, main Belanda hitam. Nah, ingin merdeka lagi RMS, Republik Maluku Selatan, dan lain-lain. Jangankan di luar sana, di Pulau Jawa aja jelas masih ada yang bangkang. Pasundan. Iya. Pasundan kan ada yang satu ikut Republik Indonesia, ada yang ikut Belanda. Contohnya Depok. Depok masuk RI aja setelah digempur dulu. Makanya itu dasar Belanda Depok. Ini sejarah. Ya. Kalau sekarang terjadi gonjang-ganjing ini, belajar sejarah dulu, jangan bikin rusuh. Ayo kita membangun bangsa dan negara, isi kemerdekaan bangsa dengan hal yang positif. Jangan ngaco, jangan kepentingan kamu tuh siapa. Ingat, negara Indonesia adalah negara Pancasila, negara merah putih. Kalau mau salahin, jangan salahin siapa-siapa, salahin pendahulu kita. Ya dong? Betul. Para pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia ingin mewujudkan negara Pancasila. Berarti tegakkan Pancasila di bumi Nusantara atau Indonesia. Pancasila berdaulat, bangsa selamat tuh. Tapi tujuan para pejuang itu, tapi kenyataan begitu terpilih Pak Karno jadi presiden, bukan negara Pancasila, negara Nasakom, Nasional Agama dan Komunis. Terjadi pergejolakan tuh komunis, muncullah PKI itu, Partai Komunis Indonesia, didukung oleh Partai Buruh, Tani dan Nelayan dulu, Masyumi pun kena dan lain-lain. Nah, PKI dihantam karena Presiden Soekarno sudah membahasakan tentang komunis itu di Jenewa. Kalau Pak Karno bubarin PKI, Indonesia digempur sama internasional. Akhirnya Pak Karno nggak berani bubarin PKI karena bapak bangsa ini anak bangsa. Tadi negara Nasakom, Nasional Agama dan Komunis, akhirnya di era Presiden Soeharto ini orde lama, ini sekarang orde baru, diwujudkanlah negara demokrasi. Kalau bicara demokrasi ribut pasti. Kelompok-kelompok kan yang kuat menguasai yang lemah, hasut, iri dengki. Nah, demokrasi. Pak Harto presiden kedua ini, waduh bahaya, kita bukan Indonesia, Yunani. Pelan-pelan Pak Harto ingin mewujudkan negara Pancasila, dibikin demokrasi Pancasila. Nah, tujuannya demokrasi mau ditinggalkan, diwujudkan negara Pancasila. Negara Pancasila belum terwujud, diacak-acak oleh Mr. Amin Rais itu dan kawan-kawan. Nah, reformasi sekarang repot cari nasi, beras mahal, terus apa, sayuran cabai mahal. Ini reformasi. Kenapa? Siapapun bebas berbicara. Ini,
Kalau dulu memang pelan-pelan ditinggalin demokrasi, diwujudkan Pancasila, baru Pancasila berdaulat, bangsa selamat. Nah, tapi bagaimana bisa merubah negara demokrasi jadi negara Pancasila kalau kita nggak masuk dan tidak merubah sistem yang ada, sistem demokrasi rubah dengan sistem Pancasila. Siapapun yang masuk biar dia orang baik, jadi orang jahat. Karena bicara demokrasi nggak bicara benar dan salah, bicara kekuatan. Kasih uang habis perkara. Nah, kalau ada uang bisa jadi pejabat, bisa beli suara, ya kan? Jual beli suara itu rahasia umum, rakyat pun tahu itu. Kenapa? Inilah. Ayo kita anak-anak bangsa sadar. Perbaiki. Kalau kita mau merubah, ya rubah dari dasarnya, sistemnya. Masyarakat adil makmur terwujud kalau pakai Pancasila, kalau pakai demokrasi nggak mungkin. Makin tegakkan Pancasila di bumi Nusantara. Pancasila berdaulat, bangsa selamat gitu. Ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Nah ini 3 unsur ini berjalan dengan baik, saling menghargai. DPR, MPR buat undang-undang, eksekutif melaksanakan undang-undang, kan? Yudikatif menegakkan undang-undang hukum di situ. Nah ini jangan diacak-acak dari ranahnya, jangan diacak-acak. Jadi kalau yang pribadi sangat setuju dan sangat senang ya Pak Prabowo itu dapat penghargaan bintang 4. Kenapa? Beliau tuh banyak berbuat udah buat bangsa dan negara. Cuman beliaunya orang ikhlas, nggak mau banyak ngomong macem-macem. Tapi yang kita harus sadari, seluruh rakyat Indonesia ini sadar, Pak Prabowo jadi menteri nggak makan gaji, nggak pakai fasilitas negara, mobil pribadi, bukan mobil negara. Kan coba yang lain jadi pejabat kan minta bayaran, beliau enggak. Beliau sering nyantunin anak yatim piatu, fakir miskin. Beliau ini cinta pada anak kecil tuh, anak-anak kecil balita beliau senang. Jadi dijolimi kayak apa, diserang kanan kiri beliau mesem. Jadi benar sepakat kalau dimusuhin, difitnah, jogetin aja. Jadi memang ya politik hari ini khususnya apa yang dilakukan Pak Prabowo dan jajaran ya tim sukses itu luar biasa. Jadi menghibur banyak orang sehingga nggak berpusing-pusing ria kita bicara politik aja gitu ya. Alhamdulillah. Jadi ya mungkin itu teman-teman apa pandangan dari Ayah terkait penghargaan yang diberikan Pak Jokowi kepada Pak Prabowo. Sepakat berarti ya adanya pemberian tersebut karena memang bagian daripada perjuangan beliau untuk mempersatukan, karena beliau juga menjabat sebagai Menhan, tadi kan penghubung antara dalam negeri dan luar negeri kan gitu ya, terjadilah kondusivitas. Kalau dulu, zaman dulu masih zaman ABRI, sekarang TNI kan, Menhan Kampangap, kan? Menteri Pertahanan dan Keamanan. Pertahanan itu militer, keamanan, pertahanan buat luar negeri, keamanan buat dalam negeri itu. Buat dalam negeri pertahanan. Perang nih baru tuh pertahanan, mempertahankan NKRI walaupun sejengkal nggak boleh hilang. Nah keamanan dalam negeri ini sekarang dipisah, ABRI tadi jadi TNI dan Polri. Keamanan ya tugas polisi sekarang. Polisi kalau zaman dulu polisi adalah anggota departemen dalam negeri yang dipersenjatai dengan senjata ringan namanya revolver. Revolver adalah senjata pelumpuh bukan senjata pembunuh loh. Zaman dulu. Nah, polisi adalah penyidik dan penyelidik pembantu jaksa tuh. Polisi yang asli, polisi Pamung Praja namanya. Pol PP. Pol PP. Itu polisi. Nah, ini kan setelah era kemari ya. Ya kita ini keluarga besar veteran. Ada wadahnya Legium Veteran Republik Indonesia. Bapaknya ya veteran kemerdekaan bangsa Indonesia, kakeknya ya veteran kemerdekaan bangsa. Kalau veteran sudah pasti pahlawan, pahlawan belum tentu veteran. Veteran sudah pasti purnawirawan, purnawirawan belum tentu veteran. Nah, veteran digelar yang diberikan negara kepada para pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, veteran di era sekarang karena nggak perang dengan bangsa asing, ada veteran perdamaian. PBB itu veteran perdamaian karena berhubungan dengan bangsa asing. Jadi kita ini keluarga besar veteran, anak cucu veteran harus berupaya mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia dengan hal yang positif.
bagaimana bangsa ini bisa membangun segala lini ipolexos bud adkam gama, tidak terjadi kerusuhan. Patokan kita panglima tingkatan perang presiden. Nah, tapi kita ikutin jenjangnya kan, kita ada pimpinan patuhi, nah komando. Tapi kalau di militer itu ya pasti Pak Prabowo prajurit sejati. Beliau pegang teguh peraturan tentara dan tidak mengeluh bila sengsara dan tidak pernah menghutangkan jiwa. Adapun sekarang ini ada fitnah-fitnah, yang salah bukan Pak Prabowo, yakni atasannya Pak Prabowo. Nggak ada anggota yang salah, yang ada pimpinan yang salah. Jadi kalau ada beliau nyalain, berarti pimpinannya nggak waras semua itu, nggak waras. Dia orang baik, diem ngalah tuh, ya. Betul, tapi lambat laun juga semua kan Akan sendirinya. Ya. Jadi bahasa ngunduh oheng pekerti, mikul luhur nyebeng jero. Nah, siro diro joyo diningrat, lebur dining pangastuti. Jadi yang benar nanti kelihatan benar, yang salah kelihatan salahnya. Tapi Pak Prabowo itu luar biasa, prajurit sejati, prajurit Sabta Marga tuh, ya. Kalau ingin jadi pahlawan masuk TNI atau ABRI. Kalau ingin mengabdi, mengayomi, masuk polisi. Tuh. Itu garisnya. Kalau ingin masuk penjara jadi korupsi. Nah, Nah, izin nih ya, mungkin sebagai closing statement, pandangan ayah, pencerahan buat kita semua untuk pemilu damai. Karena memang kita kan belum ada pleno nih ya, sampai akhirnya seperti apa sih putusan daripada KPU supaya bangsa dan negara kita tetap aman dan kondusif ya. Enggak ya, silakan. Ya jalin persatuan kesatuan, guyup rukun sesama anak bangsa. Jangan hanya kepentingan, pojokin sana, pojokin sini, salahin sana sini. Jangan menghembuskan dinasti. Kalau kita bicara dinasti, ayo partai mana nggak dinasti? Demokrat, PDIP, atau partai-partai yang lain? Ayo, betul ya. jelas siapa pun lihat, rakyat harus jeli, lihat itu semua. Nah, kerajaan-kerajaan dinasti jangan hembusin yang begitu, ya jangan hembusin agama. Agama Islam itu 73 golongan, banyak sekali. Tapi Islam yang benar adalah Islam yang rahmatan lil alamin, yang rukun, nggak jadi provokator, nggak jadi teroris kan, nggak ngebom sana ngebom sini. Itu Islam yang baik. Nah kalau ngebom sana ngebom sini, hasut, dikit-dikit haram, kalau bukan kelompoknya haram tuh. Nah itu nggak benar yang begitu. Kita bukan Islam yang begitu. Ayah ini juga Islam agamanya pahamnya ahli sunnah wal jamaah tuh. Karena NU organisasi Nahdlatul Ulama, ahli sunnah wal jamaah firqah tuh. Yang bikin NU Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jelas organisasi. Kiai Haji Hasyim Asy'ari murid Syekhuna Holil Bangkalan Nadullah bin Syekh Abdul Latif. Syekhuna Holil murid Syekh Nawawi, murid Syekh Abdul Karim yang Tanara Banten. Syekh Abdul Karim murid Syekh Ahmad Khotib bin Abdul Ghaffar Sambas. Ayah punya guru Mama Armin, Buya Armin punya guru Mam Asnawi Caringin, Mam Asnawi Caringin punya guru Syekh Abdul Karim yang Tanara Banten bin Kimas Tanda, punya guru Syekh Ahmad Khotib bin Abdul Ghaffar Sambas. Syekh Abdul Karim dikatakan Sultan Nur Syekh, rajanya para syekh. Sebagai NU bisa mayungi ahli torekoh, pengamal torekoh, ahli sunnah, kita ada di dalamnya. Kalau nggak bisa kita keluar dari NU. Organisasi itu bukan paham ya. Ya biar pada pahamnya, anak-anak muda harus tahu. Ayah punya guru Buya Armin, saya Kiai Haji Muhammad Hasan Armin. Saya Kong Cimanuk Cibuntut Pandeglang Banten bin saya Kiai Haji Agung Muhammad Thohir Rodewan. Di jalur Cirebon saya Ahmad Khotib bin Abdul Ghaffar Sambas bin saya Abdullah Barok bin Raden Nur Muhammad Patapan Suryalaya tuh. Itu garisnya ada. Jadi ini harus tahu sejarah dulu, never let history. Barangkali itu nak. Jadi jaga persatuan-kesatuan, jangan mudah dihasut, diadu domba. Kalau di kita ini di Yayasan Mutiara Asrul Hikmah, cepat, tepat, cerdas, kuat, hati-hati, waspada, bijaksana. Tuh. Jadi tetap apa? Dalam kehidupan kita harus punya sikap, attitude. Orang nggak akan sukses kalau nggak punya sikap atau attitude. Yakni apa? Disiplin. Disiplin adalah nafasku, kesetiaan adalah jiwaku, kehormatan di atas segalanya. Jadi kalau udah bicara kehormatan, apapun dalihnya,
Kalau nggak lu yang mati, gue yang mati nih, gitu aja. Barangkali itu aja. Ya ini Pancasila berdaulat, bangsa selamat. Jangan mudah diadu domba, dihasut. Adu domba itu politik Belanda, divide et infra. Luar biasa tadi pesan ayah luar biasa, singkat, padat dan jelas, khusus bagi kita nih kaum muda, supaya paham sejarah bangsa. Ayolah sama-sama kita pelajari, jangan langsung menjustifikasi bahwa ini adalah benar ataupun salah gitu ya. Disiplin adalah nafasku. Kesetiaan adalah jiwaku. Jiwa Kehormatan di atas segalanya. Luar biasa teman-teman. Oke, mungkin itu aja dulu ya diskusi kita kali ini. Tapi pasti pada penasaran bagaimana sih kelanjutannya dari pembahasan yang kita sedang bahas kali ini. Oke, itu teman-teman, stay tune terus di Ayah Syarif Official. Sampai jumpa. Assalamualaikum.